Hai hai hai, halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan dibagi atas dua, yakni perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui penyerbukan dan pembuahan. Jadi perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan secara kawin atau terjadi melalui penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa perkawinan atau makhluk hidup baru tumbuh berasal dari induknya. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan tanpa kawin. Anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ produksi seperti serbuk sari dan kepala putik. Atau dengan kata lain, hanya terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian bunga dan fungsinya. Semangat ya anak-anak. Yang pertama adalah mahkota. Ini mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Petal atau kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Ya, mahkota bunga itu yang biasa kita lihat di bunga-bunga itu berwarna-warni itu, nah, itu adalah mahkota bunga. Yang kedua adalah kepala dan benang sari. Kepala dan benang sari yaitu struktur kecil yang ditemukan pada akhir benang sari yang bertanggung jawab untuk penyerbukan sari putik dan memproduksi serbuk sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari dan polen atau serbuk sari untuk penyerbukan. Nah, yang ketiga adalah tangkai sari. Tangkai sari yaitu bagian dari benang sari yang memiliki fungsi untuk membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari mahkota bunga. Tangkai sari memiliki bentuk seperti benang dengan penampakan melintang dan umumnya berbentuk bulat. Yang keempat anak-anak adalah kepala putik. Kepala putik ini adalah bagian yang berada paling ujung atas dari putik. Kepala putik memiliki fungsi utama yaitu sebagai tempat untuk menerima serbuk sari saat terjadinya proses penyerbukan. Putik memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat perkembangbiakan atau kelamin betina dari tumbuhan. Jadi kepala putik itu adalah alat kelamin betina dari tumbuhan. Kita lihat yang berikutnya, yang kelima itu tangkai putik. Ya, lihat sudah ini tangkai putik ini. Yang di tengah-tengah.
Tangkai putik itu adalah saluran yang menghubungkan antara kepala putik dengan bakal buah atau ovarium. Selain sebagai penghubung, tangkai putik juga memiliki fungsi untuk penyangga kepala putik supaya tetap berdiri tegak, kokoh, dan tetap sesuai pada posisinya. Tangkai putik mempunyai tabung serbuk sari yang mempunyai fungsi untuk membantu proses pembuahan dengan cara mengantar polen ke bagian bakal buah ovarium. Jadi, yang kelima kita lihat ini tangkai yang berdiri di tengah-tengah yang agak besar ini adalah tangkai putik. Yang keenam adalah bakal biji. Ini kita lihat pasti tengah-tengah ini. Ini adalah bakal biji. Bakal biji atau yang biasa disebut dengan ovulum adalah bagian dari struktur pada tumbuhan berbiji yang berfungsi untuk melindungi sekaligus menjadi tempat sel telur berada. Jadi bakal biji ini merupakan tempat sel telur. Bakal biji nantinya akan berkembang menjadi biji setelah proses pembuahan selesai. Jadi lihat ini titik buah kecil di dalam ini. Nah, ini adalah bakal biji. Yang ketujuh adalah tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Yang berikut atau yang kedelapan adalah dasar bunga. Ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Ini kedelapan, kita lihat ini kedelapan ini adalah dasar bunga. Jadi ini fungsinya itu untuk menopang bunga agar tetap tegak walaupun diterpa angin. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah kelopak. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar berwarna hijau atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Jadi anak-anak, ini adalah bagian-bagian bunga. Jadi yang pertama yang warna-warni itu mahkota. Yang kedua adalah kepala sari, yang ada antena-antena, kita lihat ada antena itu kepala sari. Di batangnya itu tangkai sari. Terus yang di tengah itu kepala putik. Yang kelima itu tangkai putik. Keenam bakal biji. Ketujuh tangkai bunga. Kedelapan dasar bunga. Kesembilan kelopak bunga. Jadi anak-anak, kita sudah mengenal bagian-bagian bunga dan fungsinya. Jadi anak-anak sudah mengenalkan ada mahkota, ada kepala sari, ada tangkai sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada bakal biji, tangkai, dasar bunga, dan kelopak bunga. Sekarang kita akan melihat pada penyerbukan. Tentu kalian sering lihat di taman-taman bunga atau di halaman rumah ada bunga, tentu ada kupu-kupu atau lebah. Nah, mereka buat apa saja di situ anak-anak? Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari ke kepala putik.
Serbuk sari bisa sampai ke kepala putik dengan cara alami atau dengan menggunakan bantuan manusia. Jika dengan cara alami, maka serbuk sari bisa sampai ke kepala putik dengan perantaraan angin, hewan, dan juga air. Perantara yang menyebabkan terjadinya proses penyerbukan disebut sebagai polinator. Nah, jadi yang sebagai perantara itu angin, air, atau hewan-hewan itu disebut polinator. Nah, anak-anak, mari kita lihat contoh penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Jadi ini adalah contoh penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ini ada gambar bunga, ada gambar lebah. Serangga akan tertarik dan hinggap di bunga karena kelopak bunga yang berwarna-warni. Nah, jadi serangga itu akan tertarik ke bunga karena bunga itu berwarna-warni, kelopaknya berwarna-warni. Dan juga bunga merupakan penghasil madu, penghasil sari madu. Jadi itu akan menarik lebah dan kumbang untuk mengunjungi bunga. Pada saat serangga hinggap di bunga, kaki, sayap, atau badannya menyentuh sari dan kepala putik. Hal ini secara tidak sengaja, serangga sudah membantu penyerbukan pada. Jadi, pada saat serangga hinggap di bunga, itu kakinya, sayapnya, atau badannya menyentuh serbuk sari. Setelah menyentuh serbuk sari, lebah menyentuh lagi kepala putik. Nah, di sini serbuk sari berpindah ke kepala putik, maka akan terjadilah proses penyerbukan. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang disebut pembuahan, dan hasil pembuahan disebut zigot. Nah, yang tadi sel kelamin jantan itu turun masuk ke sel kelamin betina, akan terjadi pembuahan yang akan disebut zigot. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang perkembangbiakan generatif? Bapak harap kalian sudah paham tentang perkembangbiakan generatif. Anak-anak, sampai jumpa di materi berikutnya, yakni perkembangbiakan secara vegetatif. Dadah.